Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan akan melakukan proses coaching supervisi. Dalam hal ini, perkenalkan, nama saya Muyasaroh. Saya dari UPTD SMP Negeri 1 Kamal. Saya Susi Faridawati Hadi dari UPTD SMPN 2 Kamal. Saya Andarta Yayang Rediansyah dari SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan. Dalam proses coaching ini ada 3 peran yang akan kita perankan. Yang pertama yaitu sebagai observer, yang kedua sebagai coach, yang ketiga adalah sebagai coachee. Tujuan dari pelaksanaan coaching ini adalah agar CGP dapat mengembangkan area kompetensinya bersama dengan CGP lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Andarta Yayang Rediansyah dari SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah masuk modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching supervisi. Dalam praktik coaching ini terdiri dari 3 orang yang berperan. Yang pertama berperan sebagai observer, kedua berperan sebagai coach, yang ketiga berperan sebagai coachee. Tujuan dari praktik coaching agar CGP dapat mengembangkan area kompetensinya bersama CGP lainnya. Adapun kompetensi coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan secara aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, ketiga kompetensi seharusnya muncul pada pelaksanaan coaching sehingga alur tirta tercapai. Salah satu peran penting dalam kegiatan coaching ini adalah peran sebagai observer. Mengapa? Karena tugas dari observer adalah menilai pelaksanaan praktik coaching. Adapun kegiatan yang harus ada yaitu yang pertama kegiatan pra-observasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Demikian pengantar dari saya. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Susi? Alhamdulillah baik Bapak. Ibu Muyasaroh? Alhamdulillah sehat. Baik. Pada kesempatan kali ini kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kita akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, Ibu ya. Iya. Pada kali ini saya akan berperan sebagai super observer dan Ibu Susi Faridawati sebagai coach dan Ibu Muyasaroh sebagai coachee. Karena di sini pra-observasi, maka saya pertama-tama bertanyakan dulu beberapa pertanyaan untuk coach Ibu Susi. Siap. Pertanyaan pertama, Ibu, dalam hal ini Ibu ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana terhadap coaching? Terhadap coaching, tentunya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bapak, Ya, kemudian Aktif. memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. pertanyaan yang berbeda. Baik, Ibu. Kemudian Ibu, bagian mana yang nantinya Ibu Susi inginkan yang ingin saya amati? Bagian ketika saya mendengarkan, Bagian ketika Bu Susi mendengarkan ya, dari coaching. dan ketika saya memberikan pertanyaan kepada coach. Baik, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu, bagaimana penilaian Ibu Susi terhadap apa yang akan kita kembangkan ini?
tentunya yang dari tadi yang saya utarakan itu tentunya ingin nantinya akan menjadi suatu apa ya namanya pembelajaran bagi saya ke depannya, dan nantinya tentunya saya akan memperluas dengan kompetensi-kompetensi lainnya, dan harapannya nantinya saya akan dapat membuat kunci menyelesaikan permasalahannya itu sendiri dengan ide-ide yang kunci berikan seperti itu. Baik, bagus sekali Ibu ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini nantinya? Ya, yang harapannya tentunya saya dapat membantu kunci Ya, dalam menyelesaikan masalahnya begitu ya. dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan. Ya, Akan memberikan apa namanya ide buat kunci udah dia akan berpikir atau mengeluarkan idenya lah Pak ya. dengan sendiri gitu Dengan sendiri. untuk menyelesaikan masalahnya. Itu harapan saya. Ya, intinya Ibu harapannya nanti dari observasi ini kunci bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Iya, siap. Baik, terima kasih Ibu Susi. Kita bisa langsung mulai saja ya Ibu ya kegiatan coachingnya. Silakan Ibu Susi dan Bu Muyasaroh untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Susi. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Susi. Bu Susi juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar anak-anak bagaimana Miss? Alhamdulillah sehat Ibu, meskipun yang cowok kemarin sempat sakit 2 hari, mungkin kehujanan Bu Susi. Seperti itu. Enggak. Katanya kabarnya yang cowok ikut lomba ya? Iya, alhamdulillah ikut lomba melukis itu. Gimana hasilnya? Kalau saya lihat ya, karena memang anak saya itu bukan basicnya melukis ya Bu, cuman bisa lah. Nah, alhamdulillah dia peringkat 4 Ibu dari 36 peserta. Bagus itu. Iya. Terima kasih. Prestasi. Sebuah prestasi. Iya betul. Ngomong-ngomong nih, saya sangat berterima kasih Bu Maya sudah menyempatkan diri ke sini, hadir di sini. Ya, kita berbincang-bincang sebentar ya Bu Maya, meskipun tidak punya waktu banyak ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi apa ini yang ingin Ibu obrolkan? Iya. Terima kasih Bu Susi. Mungkin Bu Susi kan termasuk orang sibuk ya. Jadi kemarin saya telepon, saya WA tidak diangkat, baru hari ini bisa diangkat. Nah di sini saya punya permasalahan Bu Susi ya. Kita ini kan sebagai guru ya Bu Susi ya, tugas utamanya itu adalah mengajar. Kemudian itu saya di sekolah saya ini mendapat tugas tambahan, yaitu sebagai kepala perpustakaan. Nah, dalam hal ini saya mendapat informasi bahwa perpustakaan sekolah kami itu akan ada lomba, yaitu lomba perpustakaan tingkat kabupaten. Nah, dari sini saya berpikir apakah saya bisa melakukan semua itu gitu loh. Padahal tugas saya itu sudah banyak gitu, selain mengajar, mungkin ya namanya wanita ya Bu, urus rumah tangga dan sebagainya. Nah, kendala saya di sini untuk curhat ya ke Bu Susi, bagaimana sih caranya membagi waktu yang baik gitu. Seperti saja. Iya. Mudah-mudahan ya Bu saya bisa bantu. Iya. Memang saya tadi jumpa pertama dengan Ibu. Meskipun Ibu bilang baik-baik saja, ada Iya. sekilas tersirat di wajahnya. Iya, ya. Ada sesuatu Agak yang cemas-cemas ya. Iya betul. Ternyata memang ada sesuatu, dan memang dari kesibukan Bu Muyes tadi yang disampaikan, dari Ibu sudah berperan sebagai guru yang notabene harus mengajar, kemudian Ibu adalah kepala sekolah, Kepala perpus Ibu. Iya. berarti ada kemungkinan ke Amin. Amin. kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah
sekolah, bukan berarti kepala perpus dulu ya. Kepala perpus, iya. Dengan kepala perpus tentunya ini kan beban ya, beban dalam artian tanggung jawab. Iya, Tanggung jawabnya itu lumayan, Bu. Jadi ditambah lagi ada lomba seperti itu. Dan inginnya Ibu Muyes bisa membagi waktu antara mengajar, kemudian Ibu Muyes harus mengelola perpus dengan baik, kemudian Ibu Muyes harus mempersiapkan lomba tersebut, seperti itu kan. Nah, dari sekian ini kan intinya kan adalah manajemen waktu ya, betul. Menurut Ibu, yang manajemen waktu seperti apa? Ya, cirinya yang seperti yang baik itu apa? Inginnya saya seperti ini Bu Susi. Selain tugas utama, dengan adanya tugas tambahan ini paling tidak seimbang. Jadi antara tugas utama dengan tugas tambahan ini bisa kita laksanakan bersama, termasuk diri saya. Nah, di sini timbul pertanyaan dari diri saya ini, apakah saya bisa melakukan kedua-duanya gitu, antara mengajar, setelah itu masih tugasnya perpustakaan, nah seperti itu Bu Susi. Jadi kalau misalnya Bu Susi tanyakan bagaimana ciri-cirinya, ya intinya saya menginginkan apapun yang kita lakukan itu inginnya hasilnya yang maksimal dan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan tepat waktu, seperti itu. Okay. Nah, berarti posisinya sangat sulit kayaknya. Iya. Kira-kira nih Bu, kalau rentangnya antara 1 sampai 10 nih skalanya, Ibu dalam posisi berapa? Kalau saya menilai diri saya sendiri, sekarang saya masih di posisi 6. Posisi 6 ya Bu ya? Iya, karena saya merasa saya masih perlu banyak untuk berlatih bagaimana cara memanage waktu yang baik. Dan memanage waktu yang baik. Tentunya ini kan idealnya tadi ya Bu ya, tadi kan seperti itu. Berarti Ibu ini inginlah yang lebih baik lagi dalam tentang keberapa, adakah kenaikan di situ yang diinginkan dari 1 sampai 10 itu? Dari tadi 6, apakah ada keinginan untuk naik? Ya inginnya 10 Bu Susi ya, tapi paling tidak maksimal 9. Paling tidak ada peningkatan dari saya, motivasi saya untuk menaikkan dari posisi 6 ke 9, paling tidak 10 seperti itu. Jadi harus ada upaya-upaya. Iya betul. Seperti itu. Kemudian pasti ini karena tadi Bu bilang dari masih posisi 6, tentunya ada ganjalan atau apa namanya itu yang menyebabkan di posisi 6. Apa ini? Ya, gangguannya itu. Gangguannya ya Bu Susi ya. Ya seperti mungkin keadaan sekarang ya Bu Susi ya. Kita mengajar, kemudian ada info dari Ibu Kepala Sekolah bahwa ada lomba untuk perpustakaan itu dan waktunya hanya 2 minggu. Nah ini terus terang aja itu membuat saya itu agak termenung, kemudian saya ini agak gimana gitu. Apakah bisa saya melakukan persiapan sesingkat itu? Hanya 2 minggu, lomba sudah ada, kemudian persiapan belum ada sama sekali. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Berarti ini kan perlu gerak cepat. Iya betul. Kalau biasanya nih kan setiap guru itu selalu adalah permasalahan. Iya. Nah, ketika menemukan seperti ini Bu ya, sebelumnya nih perlu cepat gitu loh. Iya, Saya cepat. Apa sih yang dulu Ibu pernah lakukan? Ya kalau misalnya ingin gerak cepat ya yang pertama mungkin saya akan berusaha untuk menenangkan diri saya dulu. Apakah saya ini siap untuk melakukan itu semua? Setelah dipikir saya siap, saya harus melakukan tindakan yang lain. Misalnya saya inginkan membuat schedule atau jadwal kegiatan aktivitas saya sehari-hari, sehingga dari apa yang saya tulis, anggap saya menulis buku harian gitu Bu ya, jadi jam sekian ke jam sekian saya seperti ini, dan itu paling tidak mengingatkan saya untuk melakukan itu, sehingga pekerjaan saya itu tidak menumpuk. Hari ini targetnya harus selesai, ini seperti itu. Dari yang saya tangkap Bu ya, berarti ada 2 ya Bu ya, yang sudah yang mungkin dilakukan nantinya, yaitu tenang, menenangkan diri untuk menghadapi permasalahan,
kemudian yang kedua membuat jadwal atau schedule untuk lombanya, seperti itu ya Bu. Random gitu sih ya Bu. Nah, dari dua itu apakah Ibu merasa cukup? Kalau ada perlu orang yang membantu Ibu? Kalau untuk dikatakan cukup masih belum ya Bu ya, karena saya merasa kalau hanya cuma menenangkan diri kemudian membuat jadwal gitu ya, paling tidak di sini saya harus juga membentuk tim karena ini sifatnya kerjasama dan ini juga sifatnya apa ya, nama baik sekolah Ibu. Siap. Nah di sini saya ingin tetap bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, terutama dengan petugas perpustakaan. Cuma di sini nanti mungkin ada beberapa rekan guru itu akan saya libatkan karena memang setelah saya lihat Lucy ya, itu ada 6 kompetensi atau 6 indikator yang harus saya persiapkan untuk persiapan lomba besok itu. Dan itu pun per item ada yang 16 dan sebagainya. Dan ini harus sudah saya persiapkan sebelum 2 minggu. Seperti itu. Jadi memang harus cepat. Iya betul. Jadi saya tangkap berarti ada tambahan satu adalah kerjasama dengan tim, di mana Ibu akan membuat tim ya, baik dari petugas perpustakaan ataupun Dekan dengan guru. Iya betul. Nah, ini Ibu nanti kedepannya Ibu itu atau paling tidak kapan nih akan dilaksanakan? Kalau melihat waktu perlombaannya kan kurang 2 minggu ya Bu Susi. Paling tidak besok saya sudah harus siap. Ya, eksekusinya. Iya, lebih cepat lebih bagus. Eksekusinya Iya. berarti mulai dari besok sudah mulai ya Bu ya. Betul. Kemudian kira-kira bisa terlihat kapan atau ini kan memang 2 minggu nanti dalam 2 minggu ini start terus jalan gitu ya? Harus jalan, harus jalan. iya. Karena waktunya memang singkat. Harus jalan. Iya Bu, karena ini itu ya juga ya sudah mau habis ini sekitar Tidak terasa. Iya betul sih. ngomong-ngomong seperti ini ya. Iya. Jadi ada komitmen. Jadi komitmennya Ibu tadi akan melaksanakan Melaksanakan itu ketiga rencana aksi yang ingin saya lakukan. Yang pertama seperti menenangkan diri dulu, kemudian yang kedua membuat jadwal kegiatan aktivitas saya sehari-hari, yang ketiga melakukan kerjasama atau kolaborasi bersama tim. luar biasa. Saya jadi pengen lihat kelanjutannya ini bagaimana dalam artian hasilnya nih. Sepertinya saya tampaknya ini gregetan ini 2 minggu ke depan nih, meskipun ya agak lama ya Pak ya, tapi Iya. apa namanya gregetan gitu loh, kapan ini pengennya cepet-cepet saja. Penasaran. Nah, kita nanti jumpa lagi ya Bu ya, 2 minggu ke depan. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan lancar. Amin. Tapi sebelumnya nih terakhir ya nih Bu, Ya. pertanyaan terakhir nih, bagaimana nih perasaan Ibu setelah di coaching? Kalau khusus dia tadi ya, alhamdulillah agak lega ya Bu. Sudah kelihatan, saya punya gambaran gitu. Siap. Bagaimana cara memilih sesuatu yang baik. Kemudian juga saya senang karena ada teman curhat sama Bu Susi, iya. Sehingga apa yang ada di pikiran saya ini sudah bisa mengalir apa adanya dan sudah terobati gitu, seperti itu Bu Susi. Iya. Berarti ini sudah tinggal eksekusi saja. Iya betul. Ya, semoga lancar dan nanti kita ketemu lagi dengan Ibu. Siap Bu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah coaching kali ini sangat menarik sekali Ibu Susi dan Bu Mulia Saroh. Saya sangat berapresiasi atas percakapan coaching barusan. Dari apa yang saya lihat tadi, saya sangat tertarik sekali setelah saya menyimak dari apa yang Bu
Susi sampaikan ke Bu Muyasaroh itu kesannya kayaknya pertanyaannya dan jawabannya seperti mengalir. Jadi sehingga ada timbal balik antara coach dengan coach itu ada percakapan santai, tapi semuanya mengena kepada permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Susi selaku coach. Dari kegiatan coaching tadi itu Ibu, kira-kira indikator apa yang telah tercapai yang sudah Ibu sampaikan melalui coaching tadi? Siap Bapak. Saya kan coaching tadi itu mendengarkan aktif ya, kompetensi mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang saya rasakan ya pribadi Bapak, tadi saya sudah berusaha mendengarkan aktif dengan Bu Muyes menyampaikan tujuan untuk di coaching, kemudian alasan beliau, kemudian itu sudah saya dengarkan dengan baik dan saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bapak, sehingga Bu Muyes lebih leluasa untuk memberikan ide-idenya, sehingga apa yang menjadi permasalahan Bu Muyes ini dapat diselesaikan oleh Bu Muyes seperti itu. Begitu. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, apa kompetensi lain yang ingin Bu Susi kembangkan lagi? Mungkin ada kompetensi lain? Ya, dari kompetensi cerita itu kan 3 ya Bapak. Ya. Jadi insya Allah ketiga-tiganya nanti Bapak saya ingin memperdalam lagi seperti itu. Kalau tadi hanya 2, jadi saya tambahkan lagi yang yaitu kehadiran penuh. Ya, artinya kehadiran penuh, intinya saya akan lebih fokus lagi seperti itu Bapak. Dan mudah-mudahan kedepannya pada coaching-coaching selanjutnya saya dapat lebih mudah lagi menggali potensi dari coach saya seperti itu Bapak. Baik Bu ya, terima kasih Bu Susi. Kalau mohon izin Ibu Susi, ini berdasarkan pengamatan saya tadi selama mendengarkan Ibu memberikan coaching kepada Bu Muyasaroh, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada Bu Muyasaroh, kalau menurut saya sudah mengikuti alur tirta menurut saya. Dan juga tadi yang Ibu sampaikan kepada Bu Muyasaroh juga sangat membantu sekali Bu Koji, Bu Muyasaroh untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Alhamdulillah pada coaching kali ini saya rasa Bu Susi dengan Bu Muyasaroh ini kalau melakukan kegiatan coaching itu sudah ada semacam chemistry-nya. Jadi dalam coaching ini jadi ada semacam percakapan yang sangat menarik, santai, tapi mengenal permasalahan dan bisa memecahkan permasalahannya yang ada. Terima kasih Ibu Susi dan Bu Muyasaroh atas kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.